Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permainan catur antara Polina Suvaluva melawan Anna Afonasieva. Permainan ini terjadi pada 10 Juli 2019, 5 tahun yang lalu. Polina Sergeyevna Suvalova adalah pemain catur kelahiran Rusia pada 12 Maret 2001. Ia pernah menjadi juara dunia catur wanita U19 dan U18. Sedangkan Anna Dmitrievna Afonasieva juga kelahiran Rusia pada 18 Februari 2001 juga. Hanya terpaut sekitar 20 hari di negara yang sama. Akhir dari partai catur ini terjadi skakmat yang begitu indah. Selain indah, juga sangat anti mainstream, dan mungkin beberapa dari teman-teman belum pernah melihat skakmat seunik dan secantik ini. Menteri, benteng, dan perwira lainnya dikorbankan. Diakhiri skakmat dengan 2 gajah, 1 benteng. Indah sekali. Oke teman-teman, langsung saja ke permainannya. Polina putih, Anna hitam. Polina mengawali dengan pion E4, dibalas hitam pion C5, pertahanan Sisilia. Dibalas putih kuda F3, lalu hitam pion D6. Putih menantang pertukaran di D4, dan pertukaran terjadi di petak tersebut. Setelah kuda putih memakan pion, hitam mengeluarkan kuda ke F6. Lanjut putih kuda C3, disusul hitam pion A6. Ini merupakan pertahanan Sisilia variasi Nadrov. Gajah putih E2, lalu hitam pion E5, mengancam kuda putih sekaligus memberi jalan terhadap gajah gelap hitam. Tentu kuda putih pergi ke B3, lalu hitam gajah gelap E7, persiapan rokade pendek. Rokade pendek dilakukan oleh kedua pemain. Lalu putih menggeser rajanya ke H1 untuk mempersiapkan pion F agar pion F ikut aktif dalam penyerangan, bisa maju ke F3 maupun ke F4. Kini gajah terang hitam keluar kandang ke E6, disusul putih pion F maju 2 langkah ke F4 menantang pion hitam E5, dan jika tantangan tidak diterima, pion bisa maju ke F5 mengancam gajah terang hitam. Dan benar, tantangan tidak diterima. Hitam memilih menggerakkan menteri ke C7, memperkuat pion E. Pion putih tentu maju ke F5, mengancam gajah. Lalu gajah mundur selangkah ke D7. Ternyata Polina belum puas hanya dengan pion F. Kini pion G maju 2 langkah ke G4. Yang ini jarang sekali terjadi teman-teman. 2 pion di pertahanan raja maju semuanya, ikut menyerang. Anna melihat pertahanan raja sedikit terbuka, lalu ia memposisikan gajah terangnya di diagonal raja C6. Gajah terang putih melindungi pionnya di diagonal yang sama, lalu hitam pion H ke H6 melindungi kotak G5. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Polina teman-teman. Ya, pion ke H4. Sungguh luar biasa Polina ini teman-teman. Begitu agresif, dan kalkulasinya entahlah seperti apa. Kita lihat aja seterusnya. Ternyata langkah Polina ini sedikit menggetarkan Anna. Kuda Anna ke H7 sebelum pion G ke G5. Anna lebih memilih untuk bermain aman. Seharusnya kalau lawan kita agresif, kita harus lebih agresif. Tapi itu berlaku ketika kita bermain catur di pos ronda atau lomba 17-an. Lanjut,
Polina pion ke G6, mendobrak pertahanan hitam. Pion hitam memakan dan benteng putih ke G1, membiarkan pion hitam untuk memakan pion H4. Kini pion hitam G terpaku oleh benteng, sehingga Polina menggerakkan gajah ke H6. Gajah hitam melindungi ke F6, dibalas putih menteri ke D2, menghubungkan benteng. Raja hitam H8 keluar dari pakuan, lalu gajah putih ke E3. Pion hitam B5 dan benteng putih G4, bukan untuk mengancam pion hitam, tapi untuk menumpuk benteng. Pion B hitam menyerang kuda, lalu kuda ke D5 menyerang menteri dan gajah. Gajah terang hitam menukarkan dirinya dengan kuda putih, lalu dibalas oleh menteri putih. Kini kuda hitam C6 dijawab putih, benteng G1. Kuda Ana menyerang menteri E7, lalu menteri kembali ke D2. Pion hitam D5 menantang pertukaran, dibalas putih, menteri ke H2, menambah tekanan di sayap raja. Menteri hitam ke D7 mengizinkan kuda putih untuk menyerangnya. Setelah diserang oleh kuda, menteri C8. Gajah putih ke F2 menyerang pion, tetapi tetap melindungi kuda. Dibalas hitam pukul pion E. Mungkin kalau saya yang bermain, pion hitam akan saya pukul menggunakan kuda, sekaligus mengancam gajah gelap hitam. Tapi karena Polina adalah seorang Grandmaster, jadi udah pasti jawabannya lain. Dan jawaban Polina ini adalah langkah brilian. Jika teman-teman ingin mencoba, silahkan pause video ini. Ya, gajah pukul pion H4. Polina mengorbankan kuda dan gajah terangnya. Namun, jika pengorbanan Polina diterima, misalnya menteri pukul kuda atau pion pukul gajah, maka gajah Polina akan memukul gajah gelap hitam. Setelah pion hitam membalas memukul gajah, menteri akan memakan kuda skak. Pengorbanan menteri. Setelah raja memakan menteri, benteng putih ke H4 adalah skak mat. Sungguh powerful langkah yang dipilih oleh Polina. Tetapi Ana menyadari itu. Ia melangkahkan kuda melindungi gajah. Baru gajah terang Polina memukul pion E. Langkah normal, mungkin yang memakan pion adalah kuda, sehingga kuda dan gajah masing-masing terselamatkan. Namun Polina memilih mengorbankan kudanya. Tentu Ana memakan kuda dengan menteri. Lalu gajah Polina mengancam menteri. Ternyata pengorbanan kuda dimaksudkan untuk bermain tempo, sehingga gajah gelap putih bisa membukakan jalur serangan menteri di file H. Setelah menteri kabur, Polina langsung mengorbankan benteng di G7. Pengorbanan diterima oleh gajah gelap, karena jika tidak diterima, maka menteri ke H7 adalah skakmat. Secara perwira, Polina sudah kalah satu kuda dan satu benteng. Tentu sudah sangat kritis. Lalu, inilah langkah powerful Polina yang selanjutnya. Bagaimana? Ingin mencobanya lagi? Oke, siap. Silahkan pause video ini. Boom! Mengorbankan menterinya. Tentu menteri harus dimakan. Dan kini, Polina sudah kalah satu benteng, satu kuda, dan menteri. Bagaimana ini bisa menang? Inilah kekuatan dua gajah yang sesungguhnya. Secara poin, Polina sudah kalah 14 poin. Tentu sudah tidak berimbang. Tapi lihatlah, ini Polina bos. Pion putih F6, skak. Jika raja mundur, maka skak mat pion di G7. Sehingga Ana, raja ke H6. Dibalas skak, gajah gelap E3
memaksa raja harus ke H5. Sekak gajah terang F3, memaksa lagi raja hitam harus ke H4. Gajah gelap Paulina ke F2. Inilah langkah terakhir Paulina, memaksa Anna menyerah. Jika diteruskan, maka raja hitam harus ke H3. Lalu skakmat oleh gajah terang putih di G4. Skakmat cantik, spektakuler, bombastis, dan fantastis. Inilah seorang Paulina Shuvalova. Bagaimana teman-teman? Pernahkah melihat skakmat secantik ini sebelumnya? Walaupun kedua pemain ini adalah wanita dan masih muda, tetapi ternyata sungguh di luar dugaan. Kalkulasi yang sungguh sangat matang meskipun usianya masih belia. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Pesan yang dapat diambil adalah materi yang berlimpah belum tentu membawa ke dalam kemenangan. Pun begitu dengan hidup. Materi biarlah secukupnya saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan materi itu. Bagaimana kita mensyukuri, menikmati, dan mengakhirinya. Atta Halilintar. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, saran, dan masukannya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.